Sebenarnya hidup ini Mas Hendra, itu bisa kita rumuskan dalam filosofi bernafas. Ya, Sesimpel itu hidup sebetulnya. Ada aliran masuk, lalu keluarkanlah gitu. Ada aliran masuk lalu keluarkanlah. Apapun yang terjadi izinkan aja terima lalu alirkanlah gitu. Nggak usah jadi endapan gitu, alirin aja. Mau itu bahagia, sedih, alirin. Karena kebahagiaan itu kan juga titipan. Kesedihan juga sama, dia titipan, semuanya titipan dan semuanya cuma sementara. Dan kita cuma diajak bersaksi menyaksikan semua energi itu menari dalam kemasan tarian kebahagiaan, dan energi itu menari dalam kemasan tarian kesedihan. Karena sebetulnya goals terbesar itu ketika semua teman-teman itu ketemu kedamaian diri dia sendiri, Mas. Ketemu akan manifestasi akan kesadaran ini, akan kebijaksanaan ini, akan bijaknya menjalani hidup. Dan bijaksananya menjalani hidup adalah seseorang yang tidak terlalu reaktif, Mas, terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. oke, 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 oke. Jadi terkadang memang ketika kita menjalani hidup tidak benar-benar berdasarkan versi diri kita sendiri gitu ya Teh ya. Semesta Ya, kadang ngirimkan sesuatu, event itu lewat pertemanan ya, lewat persahabatan, kemudian kita diingatkan gitu. Karena bagaimanapun juga hari-hari ini, akhir-akhir ini gitu, aku jadi semakin mikir gitu, oh banyak ya ternyata orang yang kehilangan diri sendiri gitu demi untuk, diterima gitu ya. Padahal mungkin yang dunia tunggu justru versi kita yang paling jujur gitu. Nah original, ya. heeh, nah, kadang aku, apa tuh namanya, sempet kan di satu momen gitu Teh ya, kita punya punya sahabat gitu ya, kita punya sahabat gitu, sahabat sahabat kita yang fantastis itu, tapi dia selalu menunjukkan bahwa dia senantiasa tapi setelah kita gali masuk ke dalam gitu, ini orang gila nih, 1 bulan ngeluarin duit, 1,5 M segala macem hanya untuk ini itu, nggak penting banget gitu. Tapi, oke, akhirnya kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran Teh. Oh, berarti mulai sekarang ini ya pentingnya hidup sederhana, nggak kelihatan wow, nggak kelihatan, kaya. Itu terkadang butuh sebuah kesadaran yang nggak semua orang dapat gitu, ya nggak sih? Oh, itu kemewahan sih, Mas. Heeh, 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 Itu heeh, heeh. kemewahan, itu kematangan, itu gaya hidup yang luar biasa, Mas. Mmm, mhm, mhm. Itu sebuah kemewahan, itu sebuah gift. Wah, itu pencapaian tertinggi dari seorang manusia sih, Mas. Mhm, mhm. Ketika dia betul-betul jujur sama dirinya sendiri, menjadi dia yang apa adanya, dan dia hidup dalam, apa ya, nuansa karisma kesederhanaan tapi yang nggak norak gitu. Tapi ya Mhm. emang beginilah hidup gitu, nggak harus men-show off apapun kan gitu. Iya, iya, Karena iya, pada iya. akhirnya semua judulnya hanya cerita dalam mengalir aja, mengalir dan mengaliri aja sebetulnya. Mhm, 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 Cerita mhm. hidup ini sebetulnya sesimpel itu. Sebenarnya hidup ini Mas Hendra, itu bisa kita rumuskan dalam filosofi bernafas. Iya. Sesimpel itu hidup sebetulnya. Ada aliran masuk, lalu keluarkanlah gitu. Ada aliran masuk lalu keluarkanlah. Apapun yang terjadi izinkan aja terima lalu alirkanlah gitu. Nggak usah jadi endapan gitu, alirin aja. Mau itu bahagia, sedih, alirin. Karena kebahagiaan itu kan juga titipan. Kesedihan juga sama, dia titipan, semuanya titipan dan semuanya cuma sementara. Dan kita cuma diajak bersaksi menyaksikan semua energi itu menari dalam kemasan tarian kebahagiaan, dan energi itu menari dalam kemasan tarian kesedihan.
kita cuma diajak untuk menyaksikan aliran itu lewat datang pergi gitu. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu di-show off juga sih dari apapun itu sebetulnya Mas Hendra. Iya, 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 iya. Oke. Oke Teh, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu apa ya, khasanah, menjadi satu pemahaman baru gitu ya, biar kita itu senantiasa tetap pulang kembali menjadi diri kita sendiri, tanpa kemudian berharap dianggap orang lebih baik, lebih pinter, lebih kaya, lebih terhormat gitu, dan itu memang proses pembelajaran ya untuk menjadi apa adanya itu memang nggak gampang. Mudah-mudahan ini mampu menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk ya semakin ke sini semakin bijaksana jadi orang gitu ya. Nah, teman-teman, semalam aku udah wawancara eksklusif bareng Mbak Juju ya. Sangat sangat istimewa kisah beliau, dan mungkin malam ini akan tayang videonya di YouTube. Dan kabar gembiranya makin ke sini makin banyak Mbak Juju lain, ada yang spesialis di Wah, pelepasan emosi, ada yang spesialis bantu dan teman-teman di nafas syukur. ya kan. Nah, ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, komunitas ini makin lama bisa tidak hanya kuantitas saja yang banyak, tapi benar-benar lebih kualitatif gitu. Dan kita di tim internal Badan Revolution mungkin dalam waktu dekat kita juga akan ada update materi gitu ya, supaya teman-teman benar-benar kita nggak mau stagnan, kita mau kasih yang terbaik, kita akan adakan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan biar makin banyak teman-teman yang tertolong gitu ya. Betul. Sekali lagi kita motivasinya bukan hanya untuk teman-teman yang masuk di kelas saja gitu. Teman-teman yang nonton di YouTube pun secara konsisten tanpa ikut kelas pun juga banyak sekali yang terjadi perubahan di dalam hidup mereka gitu. Artinya ini bukan eksklusif hanya untuk teman-teman yang ikut kelas. Nggak ikut kelas karena nggak punya uang pun tidak ada masalah. Teman-teman bisa belajar di rumah, nonton YouTube, nonton Facebook, Instagram, TikTok, semuanya kita bagi di situ gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan untuk kemudian kita berhenti belajar gitu, nggak ada alasan untuk kita stagnan gitu ya. Nah, saya mengajak menghimbau teman-teman yang nanti ada waktu longgar, kemungkinan besar, eh kan acaranya sama Teteh itu kan tanggal 20 Desember tuh kalau nggak salah Desember. hari Sabtu ya Mbak ya? Sabtu, betul. Ya, hari Sabtu gitu. Eh dan kan itu kan kemungkinan liburan kan. Nah, liburan. Nah, kemarin retreat nasional Ngaji Roso itu katanya rencananya mau diadakan di Bali juga. Banyak juga teman-teman yang WA, "Mas, sekalian dong, sekalian retreatnya tuh setelah acaranya TVB biar teman-teman yang dari daerah itu sekalian bisa ikut dan lain sebagainya." Itu nanti masih kita diskusikan. Tapi yang jelas retreat apa tuh namanya reuni Badan Revolution bersama dengan Teteh bersama dengan Pawayan Mustika udah 200 lebih peserta yang terdaftar ya. Jadi teman-teman silahkan slot yang masih kosong silahkan untuk diamankan. Segera booking kamar ya, tiket pesawat supaya kemudian teman-teman bisa hadir bersama-sama kita. Vibrasi yang tentu mungkin itu akan sangat berkesan buat sahabat semuanya. Kita akan belajar bersama di sana di momen reuni itu. Pasti akan menjadi kado terindah, kenangan terindah di akhir tahun bersama Pawayan Mustika dan bersama TVB. Dan nanti juga ada perform dari Gus Teja ya. Sahabat yang nggak bisa hadir bisa ikut online ya, karena ini hybrid ya. Bisa online Zoom, bisa teman-teman juga hadir langsung di acaranya. Mulainya jam 14.00 Wita sampai jam 23.00. Nah, itu lama banget kita akan bareng-bareng di sana ya. Pagi harinya nggak ada kelas offline ya Mas Pagi Hendra? harinya kita ada kelas offline, ini kelas yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang. Kita bisa belajar langsung bersama dengan TVB satu ruangan ya. Eh ini momen yang menurutku jangan dilewatkan ya. Untuk ikut kelas memang beda antara offline sama online, tentu beda ya. Vibrasinya lebih dapet. Nanti
itu bisa menjadi semacam kayak, knowledge dan experience tersendiri yang kemudian itu bisa meruntuhkan, ras ya di dalam otak kita gitu ya, bahwa sadar kita kayak, "Ah, aku ternyata udah mampu, aku ternyata udah layak," dan itu salah satu cara sih menurutku dari pengalaman yang saya, dapatkan juga teman-teman ya. Oke, hari ini kita bersama 4 sahabat kita yang sangat spesial. Ada Ibu Eri Cherry, ada Mbak Mbak Susi, Susilawati, dan ada ada Bu Mbak dosen Jenny. Universitas Indonesia, Ibu Erna Karim ya, dan ada siapa lagi? Menda itu siapa sih Menda? Mbak Jenny, Oke, Mbak Jenny, ada Mbak Jenny juga ya. gitu. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana sih perjalanan teman-teman semuanya itu selama di Abundant Revolution gitu ya. Karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda, setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, dan dari pengalaman dan jalan hidup yang berbeda-beda itu kita bisa mengambil sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya. Jadi kita terkadang nggak perlu mengalami sesuatu untuk mengambil sebuah pelajaran, cukup belajar dari pengalaman hidupnya orang lain yang nggak enak itu kita tarik gitu ya. Karena orang cerdas itu orang yang mampu menghikmati setiap peristiwa yang dialami gitu, dan peristiwa itu nggak harus kita alamin sendiri, tapi dialamin orang lain pun juga sama gitu. Nah, Teteh, menurut Teteh, dari sahabat-sahabat yang udah join, sore ini, kira-kira, apa yang diharapkan Teh Feby gitu, supaya nanti mereka bisa bercerita satu-satu dan kita bisa dapat aha momennya gitu, aha Iya, poinnya. dari 1, 2, 3, 4, 5 sahabat terbaik Abundant Revolution pada siang hari ini. Sebetulnya start pertama dari semua manifestasi sebelum materi itu kan bertemu dengan kesadaran ini gitu. Aku mau dengar benar-benar cerita indah, momen ketemu, kliknya gitu sama manifestasi kesadaran ini. Yang tadinya mungkin kita emosian, senggol bacok, terus sekarang lebih lebih bijak menghadapi gitu. Nah, sebetulnya itu Mas Hendra yang benar-benar ingin aku denger gitu. Karena sebetulnya goals terbesar itu ketika semua teman-teman itu ketemu kedamaian diri dia sendiri, Mas. Ketemu akan manifestasi akan kesadaran ini, akan kebijaksanaan ini, akan bijaknya menjalani hidup. Dan bijaksananya menjalani hidup adalah seseorang yang tidak terlalu reaktif, Mas, terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup dia, dia langsung reaktif gitu. Dia nggak terlalu reaktif biasanya kalau misalnya dia udah ketemu kesadaran ini. Dia akan ada tuntunan gitu, ada bimbingan jadi kayak lebih kalem. Kalemnya bukan berarti, nggak menyadari apa yang terjadi di dalam situasi yang ada gitu. Tapi kesadaran terindah dari semua teman-teman itulah yang aku mau tunggu, aku dengar dari cerita ini. Karena sejatinya kita ini kan sebenarnya bahagia dan berkelimpahan itu udah selalu menunggu kita pulang, Mas. Mhm 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 mhm. Selalu menunggu dan kebahagiaan dan berkelimpahan itu nungguin kita datang untuk teman-teman mengalami titik bahagia dan berkelimpahan ini. Sebelum ketemu kelimpahan, dia harus ketemu kedamaian dan ketenangan diri dia dulu, berdamai sama diri dia, Mas. Sama cerita diri dia sekarang, berdamai juga sama ring 1, ring 2, ring 3-nya dia di dalam kehidupan dia. Dan dia juga harus menyadari bahwa perjalanan ini adalah sebuah proses menuju kesadaran bertemu dengan sejatinya dia Iya yang iya. bahagia dan berkelimpahan. Nah, itu yang aku pengen dengar.